Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah sekalian, alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam majelis ini dalam rangka melanjutkan kajian kita, pembacaan kitab Riyadhus Shalihin, yang mana kita telah sampai pada bab yang ke-46. Bab ini diberi judul oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dengan Fadlul Hubbi Fillah wal hassi alaih wa i'lamur rajuli man yuhibbuhu annahu yuhibbuhu wa madza yaqulu lahu idza a'lamahu. Masya Allah, ini judul yang panjang. Ternyata judul bab ini terdiri dari 4 pembahasan. Yang pertama, Fadlul Hubbi Fillah. Yang pertama ini adalah tentang cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan keutamaannya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wal hassi alaih, dan anjuran untuk melakukan al-hubbu fillah, untuk melakukan hal tersebut, mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, wa i'lamir rajuli man yuhibbuhu annahu yuhibbuh, dan keutamaan orang yang ketika dia itu cinta terhadap seseorang karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dia memberitahu kepada orang tersebut bahwasanya dia cinta kepadanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ditunjukkan, dikasih tahu orang tersebut, orang yang dicintai karena Allah diberitahu. Nah, itu memiliki keutamaan, keistimewaan tersendiri. Setelah itu yang keempat, wa madza yaqulu lahu idza a'lamahu. Kemudian apa yang diucapkan olehnya ketika idza a'lamahu, jika orang tersebut memberitahu kepada orang yang dicintai itu bahwasanya dia mencintainya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa yang diucapkan oleh orang yang dicintai tersebut ketika orang itu memberitahu bahwasanya dia cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini dibahas oleh Imam Nawawi pada bab ini 4 perkara itu tadi, 4 poin itu tadi. Tayyib. Lah, sekarang apa yang dimaksud dengan al-mahabbah fillah? Mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya? Dan apa bedanya ketika seseorang itu mencintai seseorang karena ketampanannya, karena kecantikannya, karena hartanya, karena duitnya, ataupun karena kedudukannya? Apa bedanya? Apakah itu sama saja juga? Ataukah ada bedanya di situ? Baik, kita bahas bahwasannya mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan karena duitnya, bukan karena tampannya, bukan karena cantiknya, bukan karena harta, tidak, bukan karena keturunan, tidak, bukan karena jabatan, tidak. Namun seseorang itu mencintai yang lainnya karena Allah
itu dikarenakan istiqomahnya orang tersebut, dikarenakan keimanan orang tersebut, ketaatan orang tersebut, kesalehan orang tersebut. Karena orang itu betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadahnya luar biasa, salat 5 waktunya berjamaah luar biasa. Nah, dia cinta karena itu, maka ini adalah cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cintanya itu ada sebab. Sebabnya itu bukan sebab duniawi, namun sebabnya adalah sebab ukhrawi, sebab agama, ad-dini, sebab kesolehan seseorang, sebab keimanan seseorang, sebab akhlak seseorang. Nah, ini bedanya antara al-mahabbah fillah dengan al-mahabbah at-tabi'iyah, dengan rasa cinta karena itu tabiat. Nah, kalau seseorang cinta kepada yang lainnya dikarenakan dia tampan, karena dia kaya, karena dia memiliki jabatan tinggi di pemerintahan, maka kecintaan tersebut cinta tabiat, cinta yang sifatnya duniawi. Karena keturunan atau karena cinta kepada istri kita, karena istri kita cantik misalkan, maka ini cinta-cinta tabiat. Nah, kalau misalkan ada seseorang cinta kepada seorang yang tampan, misalkan seorang wanita cinta dengan seorang laki-laki yang tampan, kalau tidak ketemu wah pusing, sudah gelap dunia. Atau seorang laki-laki juga demikian, cinta kepada seorang wanita, wanita tersebut cantiknya luar biasa, kemudian kalau tidak ketemu udah seakan-akan gelap dunia. Nah, ini adalah bukanlah cinta fillah, bukan cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau cinta ini adalah cinta tabiat seperti ini, maka bisa kita masukkan kepada tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Apa itu? Hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan juga oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala an, yang mana Rasulullah SAW pernah mengatakan, hadis ini marfu dan hadis ini sahih. Namun dalam riwayat yang lain, Ali bin Abi Thalib meriwayatkan hadis tersebut secara mauquf, namun hadis ini sahih marfu'an sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Apa hadis tersebut? Ahbib habibaka haunamma asa an yakuna baghidaka yaumamma. Kalau kamu mencintai seseorang, cinta yang tabiat, maka cintailah dengan cinta yang jangan berlebih-lebihan. Kalau mencintai seseorang, cinta yang tabiat, kalau berlebih-lebihan, maka hal itu akan menjadikan dia nantinya berakibat sedih. Kenapa? Karena kata orang Arab, wa minal muhali an tadumal halu, atau wa minal muhali dawamul hal. Mustahil kalau keadaan itu akan terus-menerus seperti itu. Cinta tabiat itu tidak akan abadi. Kalau karena sebabnya itu, misalkan kecantikan, ketampanan seseorang, maka lama-kelamaan ketampanan itu akan hilang, kecantikan itu akan hilang, harta juga demikian, kemudian kedudukan, jabatan juga demikian. Oleh karena itu, man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Barang siapa
yang bergantung kepada sesuatu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyerahkan orang tersebut pada sesuatu itu. Oleh karena itu, betul sekali petunjuk Rasulullah SAW, ahbib habibaka haunan ma. Cintailah orang yang kamu cintai itu, ini maksudnya karena sebab tabi'i ya. Haunan ma, yang sedang-sedang saja, jangan keterlaluan. Kenapa? Karena bisa jadi pada suatu hari nanti orang yang kamu cintai berlebih-lebihan itu ternyata kamu benci. Begitu juga abghid baghidaka haunan ma. Demikian pula kalau kita tidak suka dengan orang lain, dengan tetangga kita, dengan kawan kita, karena misalkan tersinggung perkara-perkara duniawi, perkara-perkara yang mungkin perkataan-perkataan yang menurut dia menyinggung dia dan sebagainya, perkara-perkara duniawiyah, bukan masalah ukhrawiyah. Jika kita benci, maka benci itu benci yang wajar saja, jangan berlebih-lebihan. Kenapa? Karena asa an yakuna habibaka yauman ma. Bisa jadi orang yang kamu benci dengan kebencian yang berlebih-lebihan, itu pada suatu hari ternyata dia adalah orang yang kamu cintai. Nah, ini luar biasa petunjuk Rasulullah SAW tentang masalah mencintai orang lain karena tabiat, dan bab ini mencintai orang lain karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mencintai orang lain ataupun mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kesolehannya, karena ketaatannya, maka pertama, sebabnya apa? Sebabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sebabnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka cinta tersebut bernilaikan ibadah. Bernilaikan ibadah, dan nanti ada keistimewaan-keistimewaan yang akan disebutkan pada bab ini oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kalau kita mencintai istri kita dikarenakan kesolehannya, maka cinta tersebut akan abadi. Selagi kesolehan tersebut ada pada dirinya. Kemudian juga cinta tersebut merupakan cinta ibadah, dicatat sebagai suatu ibadah. Kalau cinta istri misalkan dikarenakan dia qanaah, dikarenakan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di sini bernilaikan ibadah. Demikian pula seorang istri cinta dia ke jalan yang benar, jalan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka cinta sang istri kepada suaminya dikarenakan hal tersebut itu merupakan cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan masuk pada ibadah. Setelah itu Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Fatah ayat 29, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama Rasulullah, siapa mereka? Para sahabat Rasulullah SAW. Asyidda'u 'alal kuffar, sikap mereka terhadap orang-orang kafir harbi, orang-orang kafir yang memusuhi umat Islam pada saat itu, mereka betul-betul keras. Sikap mereka keras terhadap orang-orang kafir harbi yang memusuhi umat Islam waktu itu. Tapi ingat, ruhama'un bainahum, mereka saling berkasih sayang
antara satu dengan yang lainnya. Di antara mereka saling kasih sayang. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena al-mahabbah di sini dibangun di atas iman. Dibangun dikarenakan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala. Sesama orang yang beriman, sesama kaum muslimin, maka di antara mereka saling berkasih sayang. Nah, ayat ini menunjukkan tentang keistimewaan, tentang kelebihan, sifat-sifat baik para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ayat ini menunjukkan bahwasanya di situ Allah Subhanahu wa taala memuji sifat al-mahabbah fillah, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ruhama'un bainahum, ini merupakan pujian. Kalau hal itu pujian dan Allah ridha terhadap perbuatan tersebut, maka perbuatan itu merupakan suatu ibadah. Taib. Kemudian disebutkan pada ayat ini juga sifat-sifat baik para sahabat. Apa? Tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Sifat mereka yang lainnya apa? Mendirikan sholat. Ketika mendirikan sholat, menegakkan sholat, mereka betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena ingin dipuji oleh orang lain, bukan karena ingin mendapatkan pangkat dan jabatan, tidak, tapi ingin mendapatkan fadlam minallah, karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, waridwana, dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apalagi keistimewaan para sahabat? Simahum fi wujuhihim min atharis sujud, nampak pada wajah-wajah mereka bekas sujud. Nah, apa yang dimaksud dengan simahum fi wujuhihim min atharis sujud? Bekas sujud ini bukanlah noda hitam yang ada di jidat, tidak. Bukan itu. Namun yang dimaksud di sini adalah cahaya keimanan, cahaya yang nampak pada wajahnya. Meskipun orangnya berkulit hitam, namun kalau dia melakukan sholat 5 waktu, kemudian dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan orang-orang munafik, maka nampak pada wajahnya cahaya keimanan. Sejuk dipandang, sedap dipandang. Bukanlah yang dimaksud simahum fi wujuhihim min athari sujud, yaitu tanda hitam yang ada di jidat seseorang, bukan itu. Bolehlah kita katakan tanda hitam tersebut menunjukkan dia melakukan sholat dan sujud, boleh, ya, tidak masalah hal itu. Namun di sana ada cahaya yang lain, cahaya keimanan, sejuk dipandang. Nah, ini merupakan sifat-sifat baik dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan lagi, wa masaluhum dzalika masaluhum fit Taurati wa masaluhum fil Injil. Itulah sifat-sifat mereka para sahabat. Disebutkan pula bahkan di kitab Injil juga disebutkan sifat-sifat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kazar'in akhraja, apa? Ibarat tanaman, akhraja syat'ahu, yang mengeluarkan tunasnya, fa'azarahu fastaghlada, kemudian tunas tersebut menguatkan
tanaman itu. Fastaghladha, kemudian besar. Fastawa ala suqih, kemudian bisa tinggi dan berdiri tegak di atas pokoknya. Yu'jibuz zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Yu'jibuz zurra' di sini menjadikan orang yang menanam itu senang ketika melihat pohon yang begitu tegaknya dan kokohnya dan kuatnya. Sang petani ataupun yang menanam itu ketika melihat pohon itu senang sekali. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka para sahabat seperti itu, kuat di atas keimanan, kokoh. Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka seperti itu. Kenapa? Liyaghidha bihimul kufar, agar orang-orang kafir, orang-orang munafik, mereka benci, mereka kesal kepada siapa? Kesal kepada para sahabatnya. Oleh karena itu, kalau ada orang-orang yang kesal, yang jengkel dengan para sahabat, ingat, kalau tidak orang munafik, dia berarti orang kafir. Dari sinilah Imam Malik mengambil suatu hukum, ya, bahwasannya suatu firqah, ya, sempalan, ya, yang mana mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan kebanyakan para sahabat, hanya beberapa sahabat saja, maka firqah tersebut dihukumi sebagai firqah yang kafir. Baik. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala setelah menyebutkan ayat ini, namun ayat ini belum selesai, saya lanjutkan. Akhir daripada ayat ini adalah wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Dan ternyata ketika sudah disebutkan sifat-sifat mereka para sahabat, ruhama'un bainahum, saling berkasih sayang di antara mereka. Kemudian sifat-sifat baik yang lainnya, dan ternyata mereka mendapatkan apa? Pertama, mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga wa ajrun 'azima, mendapatkan pahala yang luar biasa. Dari apa? Dari mahabbah fillah bainahum, antara mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian asyidda'un 'alal kufar, sikap yang keras terhadap mereka orang-orang yang memusuhi Islam. Ayat berikutnya adalah ayat 9 dari surat Al-Hasyr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً. Ayat ini menjelaskan tentang sifat-sifat baik orang-orang Ansor. Orang-orang Ansar sangat-sangat mencintai orang-orang muhajirin, dan sifat-sifatnya, sifat-sifat baiknya disebutkan dalam ayat ini, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita contoh orang-orang Ansar. Sudah tinggal di Madinah, ya, terlebih dahulu sebelum orang-orang muhajirin.
Nah, apa yang mereka lakukan? Yuhibbuna man hajara ilaihim. Cinta kepada orang-orang yang hijrah ke Madinah. Siapa mereka? Yaitu Rasulullah dan juga muhajirin. Kemudian apa? Pertama, mereka cinta kepada kaum muhajirin. Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Di dalam hati mereka, di dalam hati orang-orang Ansor tidak ada di situ sifat hasad, iri, dengki terhadap apa yang dimiliki oleh orang-orang muhajirin. Memiliki kekayaan, memiliki harta. Dalam hati mereka tidak ada iri, tidak ada hasad terhadap apa yang dimiliki. Kemudian wa yu'siruna ala anfusihim. Lebih dahulukan kaum muhajirin mereka dalam keadaan di atas mahabbah. Juga apa? Ada izar mendahulukan dalam hal duniawi. Coba kalau kita lihat izarnya mereka itu seperti apa ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Rasulullah SAW akha bainal muhajirin wal ansar, menjadikan orang muhajir Misalkan kita ambil contoh Abdurrahman ibnu Auf. Ketika Rasulullah SAW hijrah, namanya adalah Abdurrahman bin Auf. Ya. Dengan siapa? Pasangan apa? Yaitu Sa'ad ibnu Rabi al-Ansari. Sa'ad ibnu Rabi al-Ansari ini orang kaya, orang Ansor yang kaya. Kebun kurmanya luar biasa luas. Nah, kalau kita lihat di situ ada isar. Sa'ad pada Abdurrahman ibnu Auf, ya akhi, wahai saudaraku, uqasimuka mali nisfain. Separuh untuk kamu, separuh untuk saya. Dia, kalau kamu mau lihat
mana yang kamu cintai di antara kedua istri tersebut, nanti aku akan ceraikan. Aku ceraikan, kemudian kamu nikahi. Apakah dengan seperti itu kemudian ya begitu saja? Kelihatan rendah, kelihatan asor? Tidak. Namun Abdurrahman bin Auf mengatakan kepada Sa'ad ibn Rabi, apa? Subhanahu wa ta'ala memberkahi hartamu, memberkahi keluargamu. Dullani ala suq, tunjukkan saya mana pasar, katanya. Kalau kita lihat karena itu Abdurrahman bin Auf apa? Tunjukkan kepadaku wahai Sa'ad ibn Rabi, mana pasar? Saya akan jualan. Cukup mudah-mudahan Allah SWT memberkahi hartamu, memberkahi keluargamu, memberkahi istrimu. Sudah tidak apa-apa, saya akan bekerja. Tunjukkan saya pasar, saya akan berdagang. Dan betul, ditunjukkan pasar, akhirnya berdagang, sehingga dia mendapatkan harta, kemudian dia menikah dengan orang Ansor pula. Namun bukan dengan istrinya atau mantan istrinya siapa? Sa'ad ibn Rabi, tidak, tapi dengan orang Ansor. Baik, ini luar biasa, terdapat isar di situ. Contoh yang lain pula, pada suatu hari Rasulullah SAW kedatangan seorang tamu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada istrinya, tolong dijamu tamu ini. Kemudian istri Rasulullah SAW tidak mendapati di rumahnya makanan sama sekali. Adanya adalah air saja. Ya Rasulullah, tidak ada persediaan makanan di rumah, adanya adalah air. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan kepada orang-orang Ansar, wahai orang-orang Ansar, adakah di antara kalian yang siap untuk menjamu tamu saya? Akhirnya ada Rasulullah. Kemudian tamu tersebut ya, diajak ke rumahnya orang Ansor tersebut. Kemudian sesampainya di rumah, dia bilang kepada istrinya, wahai istriku, ini ada tamunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana Rasulullah SAW tadi meminta siapa yang siap untuk menjamu dia. Apakah kamu punya makanan, persediaan makanan untuk menjamu tamu Rasulullah SAW? Sang istri, bagaimana sikapnya sang istri? Dia pun mengatakan, wahai suamiku, ada. Namun makanan tersebut adalah persediaan untuk anak kita. Hanya cukup untuk anak kita. Akhirnya sang suami pun mengatakan, tidak masalah, dimasak saja ya untuk tamunya Rasulullah SAW. Akhirnya dimasak. Disuruh menyalakan lampu terlebih dahulu, istrinya masak, tamunya tersebut ada di rumahnya. Setelah selesai disuguhkanlah makanan itu, dihidangkan makanan tersebut, lampu masih dalam keadaan menyala. Orang Ansor ini berada di depan tamu itu. Kemudian sang istri pun duduk di sampingnya, seakan-akan akan menyantap sama-sama, bareng-bareng menyantap makanan yang dihidangkan itu. Kemudian sang istri pun seakan-akan membetul apa namanya yang dari apa api itu loh ya. Nah, ya, lampu itu, namun kemudian dimatikan lampu itu. Seakan-akan membetulkan dan seakan-akan lampu. Tapi dengan sengaja, tujuannya adalah untuk mematikan lampu itu dan tidak kelihatan. Sehingga tamunya itu
dipersilakan untuk makan dalam keadaan gelap. Silakan, mari kita makan. Dimakan. Padahal dia dan suaminya tidak makan. Dia dan istrinya tidak makan. Ya. Akhirnya tamunya kenyang. Ya. Kemudian sahabat tersebut, orang Ansor itu, ya, ketika bermalam sama istrinya dalam keadaan lapar, belum nyantap makanan. Di pagi hari dia pun menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW menyambutnya dengan mengatakan, dhahikallah, Allah subhanahu wa ta'ala tertawa. Dalam riwayat yang lain, ajiballah, Allah subhanahu wa ta'ala heran terhadap perbuatanmu wahai fulan, yang engkau lakukan kemarin ataupun di waktu tadi malam misalkan. Kenapa hal itu kok diketahui oleh Rasulullah? Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sikap orang Ansor tersebut. Kemudian Allah menurunkan ayat wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan yang lainnya meskipun dia dalam keadaan kesusahan. Subhanallah. Inilah orang-orang Ansor. Sifat baiknya luar biasa dan patut untuk kita contoh. Mahabbahnya kepada kaum muhajirin itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Ini dua ayat yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Hadis yang pertama pada bab ini, kita ambil satu hadis saja karena kelihatannya sudah siang. Hadis yang ke-375, wa an Anas radhiyallahu an, dan dari Anas, mudah-mudahan Allah meridainya, anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara yang mana jika 3 perkara ini ada pada diri seseorang, maka orang tersebut dapat merasakan manisnya iman. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, Allah dan Rasulnya itu lebih dia cintai daripada selain keduanya. Jika seseorang bisa melakukan ini, maka dia akan mendapatkan halawatul iman, manisnya iman. Dia akan dapat merasakan manisnya iman pada hati dia. Manisnya iman itu bagaimana? Apakah manisnya iman itu seperti manisnya gula, seperti manisnya madu? Tidak. Bahkan lebih manis, lebih lezat daripada manisnya gula dan manisnya madu. Kalau kita lihat para salafus soleh, mereka betul-betul melakukan ketaatan, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan merasakan manisnya iman itu luar biasa pada hati mereka. Di saat malam hari, cuaca dingin, itu pun dia bangun. Dalam keadaan dingin seperti itu, mengambil air wudhu, kemudian melakukan salat, menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan seperti itu, kalau orang lain melihat secara kasat mata, apalagi orang kafir melihat secara kasat mata, dia akan mengatakan, kenapa susah-susah hidup? Kenapa harus wudhu, cuci muka, tangan, kaki, dingin lagi, enak tidur? Kenapa hal itu dilakukan? Untuk apa susah-susah seperti itu? Dia tidak tahu, tidak merasakan apa yang dia rasakan. Padahal dia merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Melakukan hal tersebut
merasakan kebahagiaan yang tidak bisa dirasakan oleh sang raja pun tidak akan bisa merasakan kebahagiaan tersebut. Seorang raja pun, orang kaya pun belum tentu dia merasakan kebahagiaan seperti yang dirasakan oleh orang tersebut. Bahkan di antara ulama salaf mengatakan, "Lau 'arafal muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi lajaladuna alaihi bisuyuf." Andai kata para raja, anak-anak raja mengetahui kebahagiaan yang kami rasakan saat ini, sungguh mereka akan merebut kebahagiaan itu dari hati-hati kami dengan pedang-pedang mereka. Namun ternyata mereka tidak mengetahui kebahagiaan tersebut. Nah, kebahagiaan itu apa? Ternyata kebahagiaan itu ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, yaitu menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai yang paling dicintai, keduanya lebih dicintai daripada yang lainnya. Kemudian yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, yaitu mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini syahidnya kenapa dimasukkan pada bab ini. Ternyata mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa taala itu menyebabkan seseorang bisa merasakan manisnya iman. Betul, dimanapun kita berada, ketika ketemu saudara kita ya, yang seiman, kemudian seakidah, kemudian orang-orang baik, orang-orang soleh, dimanapun kita berada, ketika bertemu waktu sholat berjamaah, itu mendapatkan kebahagiaan tersendiri, kesenangan tersendiri. Oleh karena itu, dimanapun kita berada, kalau mahabbah itu fillah, kita ketemu saudara kita, kita akan merasakan manisnya iman tersebut. Kemudian yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadahu Allahu min kama yakrahu an yuqdhafa finnar. Taib. Yang ketiga yaitu benci untuk kembali kepada kekufuran. Tidak suka untuk kembali kepada kesyirikan. Andai kata dia disuruh untuk kembali kepada kekafiran, disuruh kembali untuk melakukan suatu kesyirikan, maka dia pun tidak mau. Andai kata dipaksa pun dia tidak mau. Seakan-akan dia disuruh untuk masuk kepada api, disuruh untuk masuk ke dalam api, makanya dia tidak mau sama sekali. Adapun masalah pemaksaan, ada ancaman, maka di sini ya, kalau seseorang itu dia menempuh jalur rukhsah dengan mengatakan secara zahir bahwasanya karena di situ diancam untuk dibunuh, kalau kamu tidak kembali kepada kekufuran, kamu akan saya bunuh. Maka di sini kalau dia mengambil rukhsah, apa rukhsahnya? Dia mengatakan ya saya kembali, lisannya saja, tapi dalam hatinya tidak mutmainnun bil iman, tetap dalam keadaan iman, maka hal ini dia juga masih termasuk orang yang beriman. Taib, tiga hal ini jika kita menginginkan kebahagiaan dan dapat merasakan manisnya iman, maka hendaknya tiga hal ini ya kita lakukan dan kita wujudkan pada diri kita. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari jalur yang sama, sahabat yang sama, yaitu Anas bin Malik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat dan juga memberikan kepada hati kita semuanya hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.